Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue yang nge-share teman-teman pengalaman gue selama 9 tahun. Jadi intisarinya yang mau gue share ke kalian supaya kalian tuh usaha bisa bertahan lama. Kalian yang mau mulai usaha di tahun 2026 ini cocok banget ya teman-teman ketemu video ini. Tapi disclaimer ya, bukan berarti gue nggak pernah melakukan kesalahan sehingga gue bisa nge-share seperti ini. Justru karena gue sering melakukan kesalahan di perjalanan menjalani usaha ini, makanya gue ingin nge-share ke kalian ilmu yang benar yang perlu kalian terapin apabila kalian mau buka usaha, supaya kalian tidak jatuh ke lubang-lubang kesalahan yang membuat menghambat usaha kalian cepat berkembangnya. Kalau kalian tahu sedikit ilmu yang gue share ini, insya Allah usaha kalian bisa bertahan dan cepat melesat dan berkembang, teman-teman. Jadi apa teman-temannya? Ya teman-teman harus stay ya teman-temannya, kita karena ngobrol-ngobrol santai di sini sambil ngopi dan ngerokok teman-teman, supaya relax ngobrol ya. Oke lanjut, yang pertama apa? Yang pertama itu kalau kalian baru mulai usaha, mindsetnya itu harus serius, langsung serius teman-teman ya. Langsung serius dan langsung fokus. Serius teman-teman. Jangan, maksudnya serius itu apa? Jangan coba-coba. Jangan coba aja dulu sebulan, 2 bulan. Itu namanya nggak serius. Mindsetnya nggak serius. Kalau serius nggak begitu. Jalanin, ini usaha yang gue bangun harus terbentuk dengan jangka yang panjang dan bisa menjadi aset di masa yang akan datang. Nah itu serius. Lanjut fokus. Fokus apa? Fokus pada saat kalian udah menentukan bidang usaha tersebut, harus fokus. Lupakan tuh aktivitas-aktivitas sebelum kalian itu membangun usaha. Aktivitas kecuali ibadah, makan, kesehatan, istirahat itu nggak lupakan. Maksudnya misalnya yang buang-buang waktu, kalian suka belanja atau kalian suka buang-buang waktu yang menghabiskan uang tanpa uang itu memberi feedback, kalian tuh lupakan. Kalian harus benar-benar fokus uang kalian, waktu kalian di usaha tersebut. Fokus, jangan temen ngajak main, gua main dulu libur, jangan. Fokus teman-teman, demi jangka panjang dan demi masa yang akan datang kalian harus fokus. Terus kalian berpikir gitu, fokus serius, nggak main, nggak apa, terus gua nggak punya temen dong. Ya ampun teman-teman, ini emang hukum usaha teman-teman. Pada saat kalian udah mulai serius dan fokus, kalian memang harus siap untuk sendiri, karena setiap orang punya jalannya masing-masing teman-teman. Kalau kalian udah menentukan jalannya kalian, usaha kalian, terus kalian serius dan fokus, itu siap-siap kalian pasti akan sendiri. Kecuali ada orang yang sejalan sama kalian, baru kalian akan ditemani. Contoh misalnya istri, keluarga, orang tua dukung usaha kalian, pasti dia akan menemani. Kalau teman kan mau jalan sendiri, dia mau usaha apa, kerja apa, nanti juga silaturahmi bakal terbentuk teman-teman kalau ada waktu dan momen yang pas. Jangan takut, silaturahmi tetap harus disambung. Maksudnya main-main yang tidak memberikan feedback yang akan membakar modal usaha kalian itu lupakan dulu teman-teman. Lupakan, lu harus fokus dan serius di usaha tersebut dulu. Oke? Yang kedua nih, jangan mikir untung. Saat baru mulai usaha kuliner kayak bengkel dan lain-lain itu jangan mikirin untung terus, jangan teman-teman. Maksudnya jangan mikirin untung tuh bukan berarti nggak ada untung, bukan begitu teman-teman. Melainkan kalian itu untung yang kalian dapat hari ini itu harus ditaruh dan disimpan sebagai dana darurat. Kenapa sebagai dana darurat, Bang? Karena usaha yang baru dimulai itu sangat darurat, sangat rentan yang membutuhkan cash flow. Dana aman, dana darurat. Selama setahun, 2 tahun kalian tuh benar-benar harus membanyakkan cash flow teman-teman. Kumpulkan energi, kumpulkan cash flow, itu kalian akan bisa bertahan usaha kalian. Kalau kalian baru usaha sebulan, 2 bulan, masih masa dukungan. Masa dukungan tuh apa? Masa-masa dimana support dari teman, dari keluarga yang pada datang semua. Itu kan rame tuh usaha. Itu benar-benar harus hati-hati teman-teman. Harus benar-benar disimpan duitnya. Kalau bisa kalian simpan tuh hampir setahun, 2 tahun, nggak pernah otak-atik. Dan itu fokus ya. Fokus. Jangan kalian baru punya simpanan 10 juta, 4 juta kalian DP-in mobil kredit. Jangan teman-teman. Tahan. Fokus teman-teman. Jangan tergiur lagi dengan hal yang lain. Nanti belum waktunya kalian seperti itu. Benar-benar harus fokus nih dengan keuangan. Jangan mikir keuntungan, melainkan apa yang gue dapet selama 1 tahun ini benar-benar harus buat taruh di dana darurat, di cash flow, dana aman buat antisipasi sebagai kasur gue apabila tiba-tiba gue kepleset, gue tidak terlalu sakit dan gue akan terasa ampuh. Disclaimer sekali lagi, bukan berarti gue nggak pernah melakukan kesalahan. Kenapa gue bisa bicara seperti ini? Karena gue bisa
Karena gue pernah melakukan kesalahan dan ini gue share supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama, karena sakit banget teman-teman, akan semakin sangat berat mental kita apabila kita merintis usaha melakukan kesalahan. Tapi kalau kalian udah tahu ilmunya kan kalian bisa mengantisipasi dengan ilmu ini. Oke, lanjut. Yang ketiga nih, yang penting banget ini benar-benar teman-teman. Jangan pernah berhutang atau kredit apalagi di luar kapasitas kalian. Dalam bidang usaha teman-teman, kita harus siap akan perubahan yang benar-benar tidak bisa ditebak. Kalau hutang, tetap teman-teman, bulan ini harus dibayar segini ya segini. Itu kalau misalnya orang-orang kerja-kerja yang penghasilan tetap kayak kerja kantor ya mungkin bisa, tapi kalau wirausaha itu perubahan siklusnya itu tidak bisa ditebak. Kalau perubahannya sedang turun, sedangkan hutang itu harus tetap dibayar, itu sangat bahaya buat cash flow kalian. Cash flow kalian bisa habis, duit kalian yang sudah kalian simpan di poin kedua itu bisa habis buat bayar hutang, tergerus, kondisi belum berubah, usaha kalian yang terancam. Makanya jangan berhutang teman-teman, di setahun, 2 tahun, 3 tahun jangan. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena gue pernah jatuh ke jurang ini dan alhamdulillah gue bisa bangkit. Kalian juga bukan berarti gue bilang gak bisa bangkit, tapi berat teman-teman. Jangan, nanti takutnya usaha kalian tidak bisa bertahan. Beda orang, beda mental kan teman-teman. Oke? Nah, yang keempat, pelayanan teman-teman. Nah, ini pelayanan. Kenapa pelayanan bisa secara konsisten, ramah, tamah, senyum, sapa, berenergi, dan mengandung aura positif di wajah kita pelayanan itu? Kenapa? Karena cash flow yang tebal teman-teman. Uang darurat tebal, uang aman tebal. Jadi kita berenergi dan cakep aura kita. Itu berpengaruh banget besar untuk usaha kita teman-teman. Ini orang energinya bagus, positif, tidak murung, tidak keruh. Karena kita punya cash flow dan kita merasa aman, cash flow kita, modal kita. Itu mantep banget teman-teman. Makanya kalian benar-benar harus menyimpan cash flow. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu penting banget. Jangan buru-buru lah pengen beli Lamborghini. Aduh, jangan dulu teman-teman. Amanin dulu nih usaha kalian supaya bisa bener cakep, rapih cash flow-nya, strateginya teman-teman. Kita lanjut. Yang kelima, inovasi teman-teman. Inovasi tempat, inovasi menu, inovasi upgrade suasana. Dari mana itu hasil? Duitnya dari yang tadi kita kumpulkan, dari cash flow. Biasanya inovasi ini terjadi teman-teman. Entah inovasi menu, entah inovasi tempat, perubahan, pembesaran. Itu biasanya usaha udah mulai banyak pelanggan. Tempat kita udah mulai nggak muat, makanya kita ingin membesarkan, ingin tambah menu. Pelanggan kalau sampai sudah bosan dengan menu kita, berarti kita sudah punya pelanggan tetap dan kita sudah benar-benar sering menyediakan menu sehingga kita harus berinovasi. Kenapa kita membesarkan tempat? Karena tempat kita sudah tidak muat, sudah punya pelanggan tetap. Kita harus punya pelanggan baru, berarti kita harus menyediakan tempat baru supaya pelanggan baru itu masuk. Dari mana? Dari cash flow, dana darurat atau uang aman. Seperti itu teman-teman, pentingnya banget. Kalian kalau tahu ilmu ini, kalian akan cepat berkembang insya Allah teman-teman. Insya Allah akan cepat berkembang. Bahkan lebih cepat dari gua. Kalau gue ini 9 tahun baru begini teman-teman. Karena banyak banget kesalahan-kesalahan yang gue lakuin, makanya gue share ini kepada kalian. Lanjut yang keenam. Yang keenam, mengerti konsumen teman-teman. Apa mau konsumen? Konsumen mau misalnya ada yang casan, wifi, semua requestan konsumen kalau bisa adain sedikit-sedikit. Dari mana? Nah, pentingnya itu poin 1 dan 2 teman-teman. Cash flow. Penting banget kan buat perkembangan usaha kita. Memang usaha itu semakin berkembang, modalnya tidak akan semakin cukup. Tapi dengan kita mengadakan requestan kemauan pelanggan pengunjung kita, disitulah kita akan dapat modal kembali teman-teman. Bukan berarti kita minum kopi habis. Kalau jualan, kita beli kopi, kita jual, kita dapat untung. Kita bisa belanja lagi, kita bisa ambil untungnya. Untung tersebut akan kita belikan lagi keinginan pengunjung kita. Makanya pengusaha itu benar-benar harus jangan memikirkan di awal ya, jangan harus memikirkan untung dulu. Untungnya kalau misalnya untungnya duit jangan dulu teman-teman. Maksudnya kita tuh harus dapat keuntungan dari segi apa? Investasi. Misalnya investasi ini kayak gedung, ya kan, modal-modal investasi, modal-modal produksi ditambah, usaha digedein, itu keuntungan kita tuh yang diutamakan itu dulu teman-teman. Tapi ini bagi seperti sistem gua ya. Seperti gua yang modal minim, kalau yang modal besar mungkin ya bebas lah. Misalnya apa namanya, support sistemnya banyak dari keluarga atau saudara, ya itu mah oke-oke aja. Tapi kalau misalnya modal minim seperti gue, modal pas-pasan buka usaha, harus nerapin ini teman-teman. Kalian juga bisa berkembang walaupun modalnya minim kalau kalian nerapin poin-poin yang kita sebutkan tadi teman-teman.
Jadi itu aja teman-temannya, sekedar tambahan nih buat kalian yang modal gede. Ini kan tadi gue ini sistem ini cukup efektif apabila kalian modal minim. Nah, kalian yang modal gede juga jangan terlalu terburu-buru teman-teman untuk mengeluarkan modal. Lebih baik kalian modal misalnya punya 1 M, kalau emang usaha itu dibuka cukup dengan 100 juta, ya pakai 100 juta, 900 jadi cash flow. Keren banget kalau misalnya modalnya gede. Jangan terburu-buru, itu akan semakin keren teman-teman. Nah, lihat progres, lihat peluang. Kalau peluang progres di tempat tersebut, pelanggan banyak, baru kalian mau pakai cash flow 900 tersebut membesarkan atau menjadikan wah di tempat usaha kalian, boleh. Jangan terlalu terburu-buru. Kalian punya 1 M, kalian gebrakin 900 M, tahu-tahu prospeknya kurang bagus, hangus uang 900 juta. Kalian stres. Jangan buru-buru, walaupun modalnya gede, modal kecil, sama-sama punya strategi masing-masing teman-teman ya. Kalian modal gede, gue juga belum terlalu tahu karena gue buka usaha modal minim, belum terlalu punya uang M-an juga. Itulah sedikit banyak kalau kalian punya 1 M misalnya gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Lanjut teman-teman ngopinya. Salam dari gue Purwanto 11. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.